Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kepemimpinan etis, hamba, spiritual, dan otentik. Tanpa perlu lama-lama, karena kalian sudah mengenal kami, langsung saja masuk ke materinya. Adapun materi yang kami bahas yaitu yang pertama mengenai kepemimpinan etis, yang kedua kepemimpinan hamba, yang ketiga kepemimpinan spiritual, dan kepemimpinan otentik. Yang pertama mengenai kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis telah didefinisikan dengan berbagai cara. Ketika diminta untuk mendeskripsikan pemimpin etis dalam satu studi, eksekutif mengidentifikasi beberapa perilaku, nilai, dan motif. Misalnya, jujur, dapat dipercaya, dan adil. Contohnya termasuk pernyataan pemimpin tentang pentingnya etika, penyebaran pedoman etika untuk anggota organisasi, pemodelan perilaku etis untuk memberikan contoh yang terlihat bagi orang lain, termasuk perilaku etis dalam penilaian kinerja, dan mengkritik atau menghukum perilaku yang tidak etis. Juga berguna untuk membuat perbedaan antara etika seorang pemimpin individu dan etika jenis perilaku kepemimpinan tertentu. Tentang kepemimpinan etis dan integritas pribadi. Diskusi tentang kepemimpinan etis selalu melibatkan konsep integritas pribadi. Integritas adalah atribut yang membantu menjelaskan efektivitas kepemimpinan. Definisi integritas yang paling dasar menekankan kejujuran dan konsistensi antara nilai dan perilaku yang dianut seseorang, bukan apa yang dihargai oleh pemimpin dan bukan juga bagaimana tindakan orang tersebut. Dan kritikus berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut harus bermoral dan perilaku harus konsisten dengan seperangkat prinsip moral yang dapat dibenarkan. Misalnya, seorang pencuri yang percaya bahwa mencuri dari organisasi yang korup dapat diterima secara moral, tidak akan diklasifikasikan sebagai orang yang berintegritas tinggi. Batasan dari definisi yang lebih sempit ini adalah sulitnya mendapatkan kesepakatan tentang prinsip-prinsip moral yang dapat dibenarkan, terutama ketika prinsip-prinsip itu tidak sama untuk semua budaya. Kriteria yang disarankan untuk mengevaluasi kepemimpinan etis. Kriteria pertama itu penggunaan kekuatan dan pengaruh pemimpin pada kepemimpinan etis untuk melayani pengikut dan organisasi. Pada kepemimpinan tidak etis untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tujuan karir. Kriteria kedua itu menangani kepentingan dan beragam dari berbagai pemangku kepentingan. Pada kepemimpinan etis itu upaya untuk menyeimbangkan dan mengintegrasikannya. Pada kepemimpinan tidak etis mendukung pemangku kepentingannya memberikan manfaat paling banyak. Kriteria ketiga itu pengembangan visi organisasi. Pada kepemimpinan etis mengembangkan visi berdasarkan masukan pengikut tentang kebutuhan, nilai, dan ide mereka. Pada kepemimpinan tidak etis berusaha menjual visi pribadi sebagai satu-satunya cara bagi organisasi untuk berhasil. Kriteria ketiga itu keempat maksudnya integritas perilaku pemimpin. Pada kepemimpinan etis bertindak dengan cara konsisten dengan nilai-nilai yang dianut. Pada kepemimpinan tidak etis melakukan apa yang bijaksana untuk mencapai tujuan pribadi. Yang kelima yaitu pengambilan risiko dalam keputusan dan tindakan pemimpin. Pada kepemimpinan etis itu bersedia mengambil risiko dan tindakan pribadi untuk mencapai misi atau mencapai visi. Sedangkan pada kepemimpinan tidak etis itu menghindari keputusan atau tindakan yang diperlukan untuk melibatkan risiko pribadi bagi pemimpin. Kriteria selanjutnya itu komunikasi yang relevan informasi. Pada kepemimpinan etis itu membuat pengungkapan informasi yang lengkap dan tepat waktu tentang peristiwa masalah dan tindakan. Pada kepemimpinan tidak etis menggunakan penipuan dan distorsi untuk persepsi pengikut bias tentang masalah kemajuan. Selanjutnya itu tanggapan atau kritik dan perbedaan pendapat oleh pengikut. Pada kepemimpinan etis itu mendorong evaluasi kritis untuk menemukan solusi yang baik. Selanjutnya pada kepemimpinan tidak etis mencegah dan menekan kritik atau perbedaan pendapat.
Yang terakhir itu pengembangan pengikut, keterampilan dan kepercayaan diri, menggunakan coaching, mentoring, dan pelatihan untuk pengembangan pengikut itu dalam kepemimpinan etis. Sedangkan pada kepemimpinan tidak etis, menurunkan penekanan pembangunan untuk menjaga pengikut tetap lemah dan bergantung pada pemimpin. Baik, materi selanjutnya mengenai kepemimpinan hamba. Greenleaf mengusulkan bahwa pelayanan kepada pengikut adalah tanggung jawab utama para pemimpin dan inti dari kepemimpinan etis. Kepemimpinan pelayan di tempat kerja adalah tentang membantu orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan memfasilitasi pengembangan individu, pemberdayaan, dan pekerjaan kolektif. Seorang pemimpin yang melayani harus memperhatikan kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi lebih sehat, lebih bijaksana, dan lebih bersedia menerima tanggung jawab mereka. Layanan termasuk memelihara, mempertahankan, dan memberdayakan pengikut. Hanya dengan memahami pengikut, pemimpin dapat menentukan cara terbaik untuk melayani kebutuhan mereka. Manfaat kepemimpinan hamba. Manfaat potensial dari kepemimpinan yang melayani mirip dengan yang disarankan oleh teori kepemimpinan yang mendukung dan memberdayakan dan teori kepemimpinan spiritual dan otentik. Nah, manfaatnya yang pertama, perhatian terhadap bawahan cenderung meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan mereka terhadap pemimpin. Kedua, hubungan yang menguntungkan dan peningkatan kekuatan rujukan bagi pemimpin memudahkan untuk memengaruhi bawahan untuk melaksanakan permintaan. Yang ketiga, memastikan keadilan dan kesetaraan dapat mempengaruhi persepsi bawahan tentang keadilan distributif, prosedural, dan meningkatkan loyalitas dan komitmen organisasi mereka. Kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual menggambarkan bagaimana pemimpin dapat meningkatkan motivasi intrinsik pengikut dengan menciptakan kondisi yang meningkatkan rasa makna spiritual dalam bekerja. Integrasi spiritualitas dengan pekerjaan sulit bahkan tidak mungkin dalam organisasi yang mendorong atau menuntut karyawan untuk bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Konsistensi antara nilai-nilai pribadi dan tujuan kerja penting bagi para pemimpin serta pengikut. Menurut Frey, 2003, menunjukkan bahwa agama biasanya melibatkan spiritualitas, tetapi spiritualitas tidak membutuhkan agama untuk bermakna. Teori-teori kepemimpinan spiritual mencakup nilai-nilai yang ditemukan dalam agama-agama besar, menurut Kade dan Seng 2005. Tetapi teori-teori tersebut tidak secara eksplisit memasukkan aspek-aspek lain dari agama-agama tersebut. Kebingungan tentang perbedaan antara spiritualitas dan agama mungkin menjadi alasan utama mengapa kebanyakan teori kepemimpinan sebelumnya tidak memasukkan spiritualitas, menurut Frey 2003. Para ahli teori kepemimpinan ingin menghindari kontroversi tentang dukungan tersirat untuk satu agama yang disukai. Baik, selanjutnya yaitu kepemimpinan otentik. Banyak sekali definisi yang telah diberikan oleh ahli teori, walaupun banyak variasi definisi yang berbeda-beda, tetapi ahli teori ini menekankan pentingnya konsistensi dalam kata-kata, tindakan, dan nilai seorang pemimpin. Nah, maksudnya yaitu nilai-nilai inti ini memotivasi pemimpin otentik untuk melakukan apa yang benar dan adil bagi pengikutnya, dan untuk menciptakan jenis hubungan khusus yang mencakup rasa saling percaya diri yang tinggi, transparansi, yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur, panduan menuju tujuan yang bersama, yang layak, dan penekanan pada kesejahteraan pengikut dan pengembangannya. Nah, pemimpin otentik ini memiliki nilai-nilai positif seperti kejujuran, kebaikan, dan keadilan. Tetapi kepemimpinan ini tidak mencari posisi kepemimpinan untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri, status, kekuasaan, tetapi untuk mengekspresikan dan memperlakukan nilai dan keyakinan mereka. Pengaruhnya yaitu pengikut diperkuat dengan kepercayaan diri
dan kejelasan nilai dan integritas mereka. Dengan kata lain, mereka tahu siapa mereka dan apa yang mereka yakini, sehingga mereka juga memiliki tingkat penerimaan diri yang tinggi yang mirip dengan kematangan emosi. Nah, maksudnya di sini yaitu pengikut ini bisa mengekspresikan emosinya dan mengekspresikan dirinya untuk menerima apa yang baik untuk diri pengikut ini dengan melihat perilaku yang telah diberikan oleh jenis kepemimpinan otentik ini. Baik, itulah sedikit pemaparan dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kurang dan lebihnya bisa dimaafkan, dan terima kasih.